Hai, ketemu lagi dengan saya Ihsan. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari SEO checklist kemarin, yaitu dari 72 sekian SEO checklist atau ketika kita ingin mengaudit sebuah website. Yang pertama kemarin yang sudah saya sampaikan via video sebelumnya, yaitu robot.txt. Sekarang kita akan membahas sitemap. Jadi apa itu sitemap? Sitemap itu dalam bahasa Indonesia mungkin peta dari sebuah website ya. Penjelasan lebih detailnya ini seperti yang ada di PowerPoint di depan. Sitemap is to provide information about specific type of content on your pages, including video, image, and news content. Jadi di sitemap itu akan berisi tentang lokasi dari video, gambar, maupun artikel yang kita punya dalam satu website. Dalam penjelasan di PPT ini saya sudah sampaikan bahwa a sitemap video entry can be specified. Jadi video yang kita punya itu di dalam sitemap kita bisa spesifikasi langsung lokasinya di mana, running time-nya, rating-nya, dan lain-lain. Termasuk dan image dan artikel yang kita punya. Selanjutnya, apakah kita perlu sitemap? Tentu jawabannya bisa yes dan bisa tidak. Nah, kapan dia bisa yes dan kapan dia bisa tidak? Pertama kita bahas dari kapan dia tidak terdahulu. Kalau website kita kecil, misalkan dia punya 10 atau sampai bahkan 100 pages, 100 page atau 100 halaman, maka website tersebut tidak memerlukan sitemap. Kenapa? Karena website tersebut tergolong kecil. Kenapa? Lanjutannya lagi adalah karena Google atau search engine itu mampu nge-crawl hampir keseluruhan dari konten yang kita miliki dalam satu website. Apalagi kalau cuma 110 sampai 100 itu hampir nggak perlu dengan sitemap. Tapi bolehkah kita taruh sitemap dengan website yang kecil? Tentu boleh. Yang selanjutnya adalah your site is comprehensively linked internally. Jadi kalau website kita atau semua konten yang ada di dalam website kita itu punya internal link, atau kita mampu memapping semua konten kita itu dan baik dan benar. Jadi susunan hierarki dari konten kita itu sudah baik dan benar, maka kita tidak perlu sitemap. Karena fungsinya lagi search engine atau crawlers itu udah mampu mengcrawl semua konten yang ada dalam kita via internal links yang kita punya atau link internal dari masing-masing konten yang kita miliki. Yang ketiga, kita tidak punya banyak rich media atau image dan video. Jadi kalau kita tidak punya keduanya dalam jumlah yang banyak, maka hampir tidak diperlukan sitemap. Sekali lagi, website kita kecil, terdiri dari 10, 100 atau bahkan mungkin 500 halaman. Yang kedua adalah jika internal link kita baik. Yang ketiga, kemudian jika kita tidak memiliki banyak rich media seperti video dan image, maka dan kita tidak memerlukan hal-hal tadi itu muncul di search engine, maka kita tidak memerlukan sitemap. Dan ada salah satu alasan yang paling fundamental. Jika teman-teman tidak ingin atau tidak peduli dengan search engine, maka kita nggak perlu sitemap. Oke, itu kalau jawabannya tidak. Kalau jawabannya iya, bagaimana? Yes, your site is really large. Kalau kita punya website yang sangat besar, misalkan kita rutin publish konten satu sehari dan berkesinambungan bertahun-tahun, jadi konten kita udah sangat banyak dan kita rutin update articles atau update konten. Ya, konten itu tidak harus artikel karena bisa saja dia produk dan lain-lain, maka yes, di situ sitemap sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan sitemap, sekali lagi saya sudah jelaskan tadi di awal, karena dengan sitemap itu search engine atau crawler mampu memetakan atau mampu menelusuri setiap halaman yang kita punya via sitemap tadi itu. Artinya sitemap ini sangat memudahkan dari crawlersnya si search engine. Yang kedua, your site has a large archive. Jadi kalau kita punya archive konten, sekali lagi kalau konten kita banyak, maka ini perlu ya. Alasan yang keduanya juga cukup sederhana dan bahkan sama dengan alasan yang pertama. Yang ketiga, your site is new and has a few external links to it. Jadi kalau website kita baru dan kita tidak punya banyak link eksternal atau kita tidak punya banyak backlink hingga kita tidak memiliki referensi di luar dari website kita sendiri, maka yes, kita sangat memerlukan sitemap itu tadi.
Yang keempat, your site has a lot of rich media. Again, ini kebalikan dari alasan tidak tadi, yaitu kalau kita punya banyak sekali konten media atau rich media seperti video, seperti gambar dan lain-lain, maka itu akan sangat membantu. Terlebih lagi kalau kita update konten setiap hari, itu tentu sitemap itu akan sangat penting. Kemudian bagaimana cara membuat sitemap? Cara membuat sitemap ini sebenarnya mudah-mudahan gampang, tapi kita bahas dulu format yang diterima oleh sitemap. Jadi sitemap itu bisa dibuat dari 3 format. Yang nomor 1 itu adalah XML, ini seperti yang teman-teman lihat di PowerPoint-nya. Nomor 2 adalah ini number saya salah ya. Nomor 2 itu adalah RSS, MRS atau Atoms 1.0, bahkan sekarang yang terbaru itu 2.0 udah pun bisa, dan teks, dari format teks. Kalau di XML seperti apa? XML ini umumnya itu terdiri dari 2 hal, yaitu alamat dari konten tersebut. Itu teman-teman lihat di PowerPoint ini, saya tulis example.com/foo.html, itu nomor 1. Nomor 2 itu adalah created, atau bisa kalau kita nggak pakai creation date, kita bisa pakai last mode atau last modification. Di sini last modification-nya tahun, bulan, kemudian tanggal. Bisa juga kita sertakan dengan jam, menit sampai ke detik. Cuman nggak begitu urgent karena rata-rata konten itu update-nya daily. Kecuali website kita besar sekali dan kita publish setiap menit, maka yes mungkin kita perlu. Tapi sebenarnya hanya dengan daily saja itu sudah cukup, lebih dari cukup. Ini sampel untuk XML yang formatnya. Kemudian RSS ini susah sekali untuk pakai RSS ini. Cuman di sini saya tulis ini lama sekali, lawas sekali tools ini. Itu FeedBurner. Saya sudah cek tadi, itu websitenya masih bisa diakses. Sorry, ini dia feedburner.com. Saya buka lagi FeedBurner. Sorry, kita bisa search via sini feedburner.com. Bisa membantu kalau teman-teman malas buat, tidak bisa buat, bisa pakai bantuan yang ini kemudian taruh di website, itu sama saja. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint-nya. Yang ketiga itu adalah format teks. Jadi format teks ini kita bisa menggunakan, misalkan kita punya 2 atau 3 atau 5 konten, itu example.com file 1 atau /abc, kemudian example.com/xyz. Nah, jadi formatnya itu adalah satu URL untuk satu baris. Jadi pisahkan setiap URL-nya, setiap konten itu dipisahkan dengan enter. Jadi per satu line itu adalah satu URL. So itu pun bisa diterima. Dan kembali lagi, karena caranya crawlers dari search engine nge-crawl konten kita itu adalah dari atas ke bawah. Tentu dari pertama itu dari domain, dari homes, kemudian menu-menu yang ada di atasnya. Tadi ada alasan kalau internal linking kita sudah cukup baik dan benar, maka kita hampir tidak perlu sitemap. Nah, itu yang dimaksud. Jadi pertama, ini saya ambil sampel seperti di PowerPoint ini, itu ada halaman about, menu about. Di about ini dia udah include history, kemudian dari history itu dia punya banyak sekali cabang, dan semua konten yang dipublish di bawah kategori history tadi itu punya internal linking dari history. So dengan demikian kita punya internal link yang cukup baik dan benar, maka itu sudah cukup memudahkan bagi search engine atau bagi crawlernya si search engine. Maka kita tidak perlu sitemap jika hierarkinya bagus. Karena kalau satu artikel atau satu konten yang kita punya, dia tidak punya internal links, dia tidak punya backlinks atau external links atau referensi dari luar menuju ke halaman tersebut akan tergolong sebagai orphan page, atau bahasa Indonesianya halaman anak yatim. Halaman anak yatim artinya dia berdiri sendiri, tidak punya referensi dari internalnya maupun tidak punya referensi dari eksternalnya. Jadi dia jadi orphan page. Orphan page itu tidak begitu bagus karena tidak dianggap sebagai prioritas. Nah, kalau internal linknya bagus, sekali lagi saya ulangi, maka hampir tidak memerlukan sitemap, dan terlebih lagi jika konten website kita kecil. Selanjutnya ini validation, karena kita sudah belajar membuat tadi seperti ini, how to make. Sekarang bagaimana caranya kita mengetahui bahwa yang kita buat itu sudah baik dan benar.
Saya kasih sampel, ini ada sitemap validators. Saya kasih sampel ini, saya sudah buka, saya punya website stackbachelor.com/sitemap.xml. Jadi saya ingin tahu dia sudah baik atau benar, atau ada errornya atau tidak. Buka saja yang ini, nanti saya coba sertakan link ini di deskripsi, jadi teman-teman bisa akses langsung. Di sini your sitemap URL, jadi saya klik, kemudian saya paste, dan saya validate sitemapnya. No issue, sudah cukup baik, karena dia sudah terdiri seperti yang ini. Kalau di Stack Bachelor ini saya menggunakan ini alamatnya. Di dalam sitemap ini masih ada sitemap lagi. Saya copy saja yang ini. Kemudian di sini ada tahun, bulan, tanggal, bahkan di sini ada jam ya. Ini di dalam sitemap masih ada sitemap lagi. Ini hierarkinya sudah cukup baik dan benar. Saya copy lagi, kemudian yang ini kita telusuri lagi. Ini udah 2 layer ya. Ini layer tadi 2 layer, ini layer ketiga. Ini adalah sudah langsung menuju ke kontennya, di mana kontennya kita bisa akses di sini. Oke, ini udah langsung menuju ke kontennya langsung. Oke. Sudah, kalau sitemapnya sudah tervalidasi, waktunya sekarang untuk meregister sitemap yang kita punya ini ke halamannya Google atau ke Google Search Console. Saya kembali ke PowerPoint saya, ke Google Search Console. Di sini kita klik saja. Kalau teman-teman belum punya, silakan register di Google Search Console gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nanti daftar. Ini saya ambil contoh lagi dengan website stackbachelor.com. Di sebelah kiri ini ada menu overview, performance, URLs, inspection, coverage, and then sitemap. Nah, disinilah kita ingin menempatkan sitemap kita. Karena tadi di sini, saya ulangi, saya back. Di sini ada, saya akan cek, kita balik lagi ke teori yang kemarin. Ini sudah di-declare di robot.txt. Di sini software sitemap. Jadi saya copy saja sampai sini, setelah slash-nya saya copy. Kemudian saya masuk ke sini, karena di sini sudah ada alamat websitenya, kemudian slash. Jadi saya cukup input yang ini saja. Meskipun ini sebenarnya sudah di-input di dalam sini ya, tapi kita coba saja submit. Bisa jadi error, bisa jadi enggak. Cuman ini karena benar, udah baik dan benar, jadi dia sukses ya. Seperti itu. Karena dia sudah sukses, maka ini udah mampu di-crawl oleh Google. Bukan, kalau dia udah baik dan benar sebenarnya udah mampu tanpa kita submit ke sini, tapi dengan submit ke sini itu akan mempercepat prosesnya, dan Google juga akan lebih mudah untuk mengetahuinya daripada dia harus dapat eksternal dari backlink. Dia tahu dari backlink, kita udah langsung register di dalamnya. Oke. Kemudian karena tadi udah sukses, di sini juga mampu dilihat nih, ada bilang total discovered URL. Jadi URL yang ada di dalam sitemap itu yang mampu ditemukan oleh Google jumlahnya 100. Last rate terakhir kali dibaca sitemap ini oleh Google itu adalah tanggal 25, which is itu adalah baru saja. Ini last rate May 23 ya. Ini 23 karena dia udah pernah disubmit sebelumnya. Jadi dia temukan di sini juga yang strip 1 yang kita submit tadi itu without strip ya. Kita submit tanpa strip, tapi ini yang ditemukan itu dengan strip. Last rate-nya itu adalah 23. Oke, itu saja pembahasan tentang sitemap ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh kirim ke email saya ataupun bisa bertanya di komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya dengan baik dan benar tentunya, dan secepatnya. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan SEO checklist selanjutnya. Bye-bye.